Oke, selanjutnya, selain fitur simulasi roleplay, jadi di platform Elwin, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di bagian assessment tools berikut, ada beberapa macam atau tipe assessment yang bisa kita lakukan. Ya, kalau di sini ada 4 macam, yaitu image assessment, document assessment, video, dan juga audio. Jadi di assessment ini seperti contohnya untuk image assessment, berarti kita bisa untuk mengassessment dari foto, ya, atau dress code, terus penampilannya seperti apa, ataupun aspek-aspek lain yang memang relate dengan foto gitu ya. Kemudian untuk dokumen ini juga bisa digunakan sebagai mengassessment CV, sertifikat, dan juga dokumen-dokumen lain. Nah, yang akan kita coba adalah yaitu video assessment dan juga audio assessment. Nah, di video assessment ini kita bisa digunakan dengan untuk mengakses suatu interview, presentasi, ya, ataupun juga video percakapan, dan bisa video-video lainnya. Nah, lalu untuk audio yang membedakan mungkin audio itu dengan menilai dari pembicaraan gitu ya, presentasi atau percakapan melalui audio saja. Kalau video itu mungkin terdapat visualnya seperti itu ya, dibandingkan audio. Nah, di sini untuk memulai assessment mungkin kita coba audio atau video. Jadi hal pertama adalah kita perlu memilih rubrik yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, untuk pembuatan rubrik ini kita membuatnya di Elwin Studio. Jadi di Elwin Studio ini adalah berfungsi sebagai untuk kita membuat skenario, membuat rubrik, persona, dan sebagainya. Nah, di sini kita langsung klik aja dan kita pilih rubrik yang sesuai yang ingin kita gunakan. Karena di sini kita konteksnya ingin menilai, sebagai contoh di sini adalah saya ingin menilai atau mengupload video yaitu dengan membuka pembelajaran dan juga memaparkan materi pembelajaran. Nah, maka di sini kita klik yang rubrik penilaian peer teaching. Nah, untuk filenya kita bisa upload, select file to add. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mengupload, itu adalah di mana saya seakan-akan sedang membuka pembelajaran ya, atau sedang memaparkan materi di depan kelas. Seperti itu. Nah, di bagian bawah ini ada additional prompt. Additional prompt ini bisa dimasukkan atau tidak apa-apa. Jadi ini optional. Tapi kalau misalkan ada perintah khusus ya, atau ada requirement tertentu dalam assessment, ini juga bisa dimasukkan. Nah, kalau sudah, kita tinggal langsung aja klik create assessment. Nah, untuk hasil assessment-nya itu nanti seperti ketika kita sebelumnya melakukan simulasi roleplay. Nah, di sini agent AI khusus akan memproses ya, menganalisa dari video yang sudah kita upload ya, lalu untuk dianalisa dan untuk kita mendapatkan hasilnya itu kurang lebih di 1 menit. Oke. Nah, di sini muncul. Oke, jadi sudah muncul dari video assessment report-nya. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa apa sih si AI-nya itu bisa juga mengklasifikasikan ini video itu tentang apa. Nah, karena video yang saya upload itu menjelaskan tentang demokrasi, jadi si AI itu bisa
menjelaskan bahwa the video demonstrates a good understanding of the material on democracy. Nah, tetapi dikasih feedback juga ada beberapa area presentasi yang bisa lebih engaging ya, ataupun menggunakan bahasa yang lebih presisi. Nah, di sini kita bisa melihat hasil rubriknya yang secara detail, gitu ya. Jadi ini kriterianya atau aspek yang dinilai, ya. Aspek yang dinilai seperti apa, lalu skornya 3/4, ya. Jadi ini cukup baik. Lalu di samping itu ada feedbacknya seperti apa, ya. Kenapa kita bisa mendapat skor 3 ini, gitu. Nah, di sini dijelaskan juga lalu kriteria lainnya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian di bagian bawah itu akan ada ringkasan performanya. Jadi kekuatannya di mana, lalu apa sih area yang perlu kita tingkatkan, seperti itu. Jadi kita bisa ambil data dari sini sebagai pelengkap penilaian kita, terutama dalam asesmen guru, gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa kurangnya engagement terhadap siswa, gitu ya. Dan juga bahasa yang presisinya juga kurang. Nah, bagaimana nanti di asesmen selanjutnya kita bisa meningkatkan area-area yang masih kurang tersebut, seperti itu. Nah, di sini juga diberikan langkah selanjutnya dan rekomendasinya itu seperti apa, seperti itu. Nah, di sini mungkin menambahkan, saya perlu juga istilahnya menggunakan dukungan visual seperti slide, gitu ya, atau diagram untuk meningkatkan presentasinya. Seperti itu. Ini adalah hasil dari video assessment, ya. Tapi mungkin di sini ada beberapa aspek atau kriteria. Jadi nantinya ketika kita menggunakan video assessment, untuk kriteria-kriteria dari rubrik tersebut ini bisa dipersonalisasi. Jadi untuk kriteria ini saya buat itu berdasarkan dari file yang sudah saya upload atau contohnya dari lembar penilaian peer teaching. Gitu. Jadi ini dengan acuan dokumen tersebut, jadi CA itu akan menilai dan juga mengklasifikasikan berdasarkan dari dokumen yang sudah kita upload, ya, atau sebagai referensinya CA